Sahabat hikmah di balik kisah, teka-teki pelaku pembunuhan Suherlan yang jasadnya ditemukan mengapung terbungkus karung di Danau Gawir, Kampung Duku Pinang, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten terungkap. SY dan MNY yang tak lain adalah kerabat dari korban diringkus setelah polisi mengumpulkan berbagai alat bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dan juga keterangan para saksi. Dari interogasi sementara, motif pembunuhan adalah dilandasi sakit hati kedua pelaku. Sebab saat ketiganya sedang menonton film porno, tiba-tiba Suherlan menawar kakak SY seharga Rp300.000 untuk berkencan dengannya. SY pun naik pitam dan menghabisi Suherlan dengan kampak, kemudian membuang jasadnya ke Danau Gawir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, SY dan NMY akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Hati-hati kalau punya ucapan, jangan sembarang, nyawa bisa melayang. Itu adalah salah satu contoh kejadiannya tadi saat itu. Kan tadinya temenan semuanya. Iya. Malah jadi bunuh-bunuhan. Nah ini berarti kita harus membahas nih Ustadz, yang namanya beradab ketika berbicara. Kadang-kadang kita suka lupa bahkan sama teman akrab sendiri. Yang saya sampaikan di segmen sebelumnya tadi bahwa hati itu bisa ditembus sama lisan. Betul. Maka harus benar-benar dijaga bagaimana orang hatinya tidak tersakiti dengan lisan kita. Karena ini bukan hanya sekedar berucap, tapi menjadi tanggung jawab. Ya. Setiap apa yang kita ucapkan pasti Allah tanya. Dan bahkan mungkin kalau yang ngomong mulut masih bisa bohong, tapi apa yang didengar, kan nanti yang bersaksi termasuk telinga. Seorang ulama mengatakan telinga pun akan bersaksi apa yang dia dengar dari lisan kita. Bukan hanya dia dengar dari orang lain. Ya. Kebohongan kita, kebenaran, nanti biar telinga yang bersaksi. Jadi kalau lagi ntar mau marah-marah, mau emosi, mau bercanda yang bikin hati orang lain sakit, oh iya, ini kan yang denger, kita berbisik pun, ulama ini menambahkan, bahkan telinga itu akan bersaksi bukan apa yang dia dengar dari lisan, tapi bahkan apa yang dia dengar dari hati kita. Bayangkan loh, ketika telinga bersaksi apa yang dia dengar dari hati kita. Walaupun ada voice over kayak di sinetron itu kan. Apakah ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan? Nah, itu akan diproyeksikan nanti sebagai bentuk bahwa kita pernah memfitnah dari hati. Kita bergibah dari hati. Jadi nggak ada yang bisa lolos kok dari pengawasan Allah itu. Nah, maka dari itu antisipasinya adalah ya sudah memberikan semua yang terbaik yang Allah ridho. Dari tatapan, dari pendengaran, dari ucapan, dari hirupan, dari langkah kaki, semua. Kenapa? Karena CCTV Allah itu ada sudah semenjak kita bulan keempat dalam kandungan ibu. Bentuknya apa CCTV Allah? Detak jantung, tatap mata, langkah kaki, itu kan CCTV Allah. Seperti itulah harusnya kita merasa diawasi sama Allah. 24 jam dimanapun. Ketika mau marahin orang lain, ya Allah, orang kok gue samain nama binatang misalnya. Padahal Allah udah nyiptain dia dengan bentuk yang paling sempurna. Berarti kan bukan kita yang merendahkan dia, tapi dengan kita menghina dia, kita merendahkan diri kita sendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kajian yang bukan hanya kajian, tapi kesadaran dari kita masing-masing. Ya, bercanda zaman sekarang itu kan kadang kelewatan ya. Benar. Kalau kasusnya sampai kayak tadi memang udah nggak punya etika. Berteman itu harus dengan adab dan etika. Ada satu makalah yang mengatakan sodiku kaman abkaka wala man abhakaka. Kalau mau cari teman sahabat gampang banget ukurannya. Parameternya apa? Dia ada di saat kamu bukan hanya ketika bahagia. Tapi dia selalu ada di saat kamu sedang berduka. Itulah teman. Gitu. Nah, itu dia ya. Berarti untuk menjaga itu pun hati kan susah ya Sat ya. Jangankan mulut. Nah, caranya supaya menjaga sampai ke dalam-dalam nih Sat ya. Yang pikiran yang buruk, maksud yang buruk itu tidak keluar, gimana caranya Sat? Komunikasi paling efektif antara hati dengan Allah itu sudah Allah siapkan. Sholat 5 waktu. Makanya di setiap sholat 5 waktu itulah semua bacaan-bacaan yang kita ucapkan di hati keluar lewat lisan itu mengikis semua dosa-dosa hati kita. Ini kaca netes noda, langsung dihapus nggak bebekas tuh. Iya. Tapi ketika ada ini noda netes di kaca, kelamaan dihapus, walaupun hilang nodanya, bekasnya nggak hilang. Kenapa Allah sudah nyiapin sholat 5 waktu?
supaya setiap penyakit hati kita yang hari itu kita lakukan, jam 9 kita marah-marah sama orang, hati fitnah, suuzon, jam 12 kita hapus dengan Allahu Akbar. Kita hapus dengan inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Bayangin, cuma agama Islam yang sudah difasilitasi oleh Allah untuk menghapuskan semua dosa-dosa sekecil apapun real time. Saat itu juga Allah sudah memberikan fasilitas yang begitu indah yang tidak setiap agama ada konsep seperti dalam agama Islam. Gitu. Kalau bahasa sekarang tuh tinggal kita mau apa enggak gitu loh. Wah, luar biasa sekali sahabat hikmah, bagaimana caranya ternyata sebetulnya udah ada di depan mata jelas-jelas, cuman kadang-kadang kita lupa lagi. Yuk kita ingat lagi kalau gitu ya Ustaz ya. Baik sahabat hikmah, kisah-kisah tadi mari kita ambil semua sari-sari baiknya supaya kita bisa menjadi lebih baik dan juga lebih bijak. Ingat selalu ada hikmah di balik kisah. Waktunya saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.